Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan membahas peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ada kegiatan apa saja dalam ekonomi? Ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan produksi, yaitu memproduksi barang dan jasa. Setelah kegiatan produksi, kemudian didistribusikan. Lalu yang terakhir yaitu dikonsumsikan, yaitu 3 kegiatan, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari kegiatan tersebut. Yang pertama, produksi. Apa sih produksi? Produksi merupakan kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor dalam produksi yang harus dipenuhi. Yang pertama, faktor produksi alam. Dilanjut tenaga kerja, faktor produksi modal, dan terakhir yaitu ada kewirausahaan. Nah, untuk memproduksi harus memenuhi 4 faktor ini. Selanjutnya teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen ini digambarkan dalam fungsi produksi, yaitu Q sama dengan fungsi dari C atau kapital atau modal dikali research atau sumber daya alam dikali labor atau tenaga kerja dikali teknologi atau kewirausahaan. Itu fungsi produksi. Nah, sekarang apa itu teori produksi? Teori produksi ini ada 2. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor input yang berubah, hanya satu yang berubah, yaitu menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Nah, secara matematis, produk marginal ini dirumuskan MP sama dengan TP per L atau marginal product sama dengan total produk dibagi labor. Nah, jika tenaga kerjanya bertambah, secara otomatis produk rata-rata juga akan bertambah. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu the law of diminishing return yang dikemukakan oleh David Ricardo, yakni hukum tambah hasil yang semakin menurun. Artinya, apabila input variabel ditambah, sedangkan input yang lain tetap, pada awalnya tambahan output yang dihasilkan meningkat. Namun, apabila input variabel terus ditambah penggunaannya, maka tambahan output yang dihasilkan justru mengalami penurunan. Anak-anak bisa dilihat pada tabel di sini. Pada saat tenaga kerjanya 2, produksi totalnya jumlahnya naik jadi 12. Marginal produknya juga naik jadi 7. Dan produksi rata-ratanya naik jadi 6. Ini mengalami peningkatan saat pertambahan tenaga kerja pertama. Tetapi ketika penambahan tenaga kerja keempat kali, yaitu tenaga kerja bertambah jadi 5 orang, produksi totalnya jadi 35. Nah, maka produksi marginalnya justru menurun dari 10 menjadi 7. Produksi rata-ratanya tetap. Nah, hal ini digambarkan dalam kurva di bawah ini. Anak-anak bisa dilihat, semakin bertambah tenaga kerjanya, semakin lebar ke sini, maka marginal produknya semakin rendah. Jadi the law of diminishing return itu hukum tambahan hasil yang semakin menurun. Semakin banyak tenaga kerja, maka marginalnya akan semakin rendah. Selanjutnya, teori yang kedua, yaitu 2 faktor input yang berubah. Nah, teori ini menggambarkan tingkat produksi dengan perubahan satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja yang terus-menerus bertambah dengan faktor produksi lain tetap jumlahnya. Proses produksi akan memiliki jumlah output yang sama, meskipun menggunakan kombinasi faktor produksi yang berbeda. Hubungan fungsional ini, yaitu antara jumlah input yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan dalam suatu produksi, yang menggunakan 2 macam input dapat dijelaskan pada kurva isokuan. Sekarang kita akan membahas konsep penerimaan dan laba maksimum.
Konsep penerimaan itu ada total revenue, yaitu penerimaan total dari hasil penjualan outputnya, yakni quantity dikali price, harganya. Yang kedua itu ada average revenue, penerimaan per unit dari penjualan output. Average revenue ini sama dengan TR ya, total revenue. Yang ketiga itu ada marginal revenue, yaitu kenaikan atau penurunan penerimaan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan satu unit output. Revenue merupakan penerimaan produsen dari produksinya, dari pendapatan dari produksi, itu namanya revenue. Nah, untuk memproduksi, produsen itu pastinya mengeluarkan biaya-biaya tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas biaya apa saja. Yang pertama itu ada biaya total tetap, yakni jumlah biaya tetap yang tidak dipengaruhi oleh tingkat produksi, contohnya penyusutan dan sewa. Yang kedua itu biaya variabel total, yakni jumlah biaya yang dibayarkan yang besarnya berubah menurut tingkat yang dihasilkan, contohnya biaya bahan mentah dan tenaga kerja. Yang ketiga ada biaya total, yakni jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Lalu ada biaya tetap rata-rata, biaya tetap yang dibebankan pada setiap unit output. Kemudian ada biaya total rata-rata, yakni biaya produksi dari setiap output yang dihasilkan. Lalu keenam ada biaya tetap rata-rata, biaya variabel yang dibebankan untuk setiap unit output. Yang terakhir itu ada marginal cost, yaitu kenaikan dari total cost yang diakibatkan oleh tambahan produksi unit output. Kita bahas biaya. Selanjutnya, setelah produksi dilakukan, lalu didistribusikan kepada konsumen. Nah, kegiatan distribusi itu merupakan kegiatan yang menjembatani antara konsumsi dan antara produsen dan konsumsi, yaitu menyalurkan barang jasa produsen ke konsumen. Nah, berkat distribusi inilah barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi. Lalu ada faktor-faktor yang dapat menentukan distribusi. Yang pertama ada produk. Hal yang perlu dipertimbangkan yaitu nilai barang, besar barang, berat nilai barang, mudah rusaknya barang, serta keluasan produk. Nah, yang kedua itu harus memperhatikan pasar, yakni jumlah pembelinya, letak geografisnya, jumlah pesanan dan kebiasaan dalam membeli. Setelah itu harus memperhatikan produsen, yakni pendanaan, pengalaman, dan kemampuan dalam distribusi itu harus piawai. Setelah memperhatikan produsen, tak luput juga sasaran dari distribusi, yakni konsumen, yaitu memperhatikan pelayanan perantara keuangan, sikap terhadap kebijakan produsen, dan volume penjualan. Setelah memperhatikan faktor-faktor produksi, lalu hasil produksi ini didistribusikan kepada konsumen, selanjutnya akan dikonsumsi. Nah, lalu apa sih kegiatan konsumsi? Konsumsi itu kegiatan yang bertujuan menggunakan manfaat dari barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bisa bilang juga tindakan manusia memakai dan menikmati guna barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor-faktor konsumsi, yakni faktor yang menyebabkan konsumen bisa memutuskan untuk mengkonsumsi. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, contohnya tingkat pendapatan. Setiap orang tingkat pendapatannya berbeda, itulah mengapa setiap orang mengkonsumsi juga berbeda. Faktor konsumsi yang selanjutnya itu faktor non ekonomi, sesuai selera. Selera anak muda dan yang tua berbeda, selera laki-laki dan perempuan itu berbeda. Hal-hal inilah bisa menyebabkan perbedaannya konsumsi. Selanjutnya teori perilaku konsumen. Nah, dalam teori perilaku konsumen ini ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal ini menitikkan yaitu suatu daya guna atau nilai guna bisa diukur dengan uang atau utilitas. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa sebuah produk yang memiliki kegunaan lebih bagi konsumen, maka itulah yang paling diminati.
Nah, dalam pendekatan kardinal ini ada hukum Gosen 1 dan Gosen 2. Gosen 1 ini menyatakan bahwa kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhan mereka terus dipenuhi secara terus-menerus. Itu hukum Gosen 1. Sedangkan hukum Gosen 2, seorang konsumen akan terus-menerus memenuhi kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Itu hukum Gosen 1 dan Gosen 2. Selanjutnya ada pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ini bertolak belakang dengan pendekatan kardinal, yakni ordinal menganggap bahwa utilitas konsumen itu tidak dapat diukur, hanya cukup diketahui tingkatan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh. Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak produk yang dikonsumsi, maka semakin besar kepuasan yang didapat oleh konsumen. Maka ini bertolak belakang dengan hukum Gosen 1 dan Gosen 2. Nah, dalam mencapai keseimbangan konsumen, yaitu independent cup harus bertolak belakang dengan budget lain atau bersinggung. IC bersinggung budget lain. Itu merupakan keseimbangan konsumen. Nah, sekarang kita akan membahas siapa saja pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu seorang individu, kelompok, atau lembaga yang ikut aktif dalam melakukan kegiatan perekonomian, baik itu kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Sekarang kita akan bahas satu persatu pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau biasa disingkat RTK. RTK ini memiliki 3 peran. Yang pertama, berperan sebagai konsumen, yakni pengguna atau pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP. Selain menjadi konsumen, RTK juga berperan sebagai penyedia faktor produksi, yakni faktor produksi yang ditawarkan kepada RTP maupun pemerintah itu dapat berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Yang terakhir itu, RTK berperan sebagai penerima imbalan atas atau balas jasa atas penyedia faktor produksinya, yakni berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Selain RTK, sekarang ada juga RTP, rumah tangga produksi atau perusahaan. Nah, peran perusahaan yang pertama itu sebagai produsen, yakni menghasilkan barang dan jasa. Selain itu juga sebagai pengguna faktor produksi yang telah disediakan oleh RTK. Yang terakhir itu, RTP berperan sebagai agen pembangunan. Mengapa demikian? Karena RTP ini membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan, seperti membuka lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya kita membahas rumah tangga negara, yaitu pemerintah. Nah, peran pemerintah sangat besar dalam ekonomi dan perekonomian. Yang pertama, sebagai pengatur, sudah jelas. Pemerintah itu mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan. Selain itu juga, pemerintah bisa sebagai konsumen, yakni kegiatan konsumsi yang dilaksanakan pemerintah itu bertujuan menjalankan roda pemerintahan, antara lain menggunakan tenaga ahli, menggunakan alat-alat kantor, memanfaatkan energi listrik, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pemerintah juga bisa berperan sebagai produsen, yakni menjalankan berbagai perusahaan milik negara seperti PLN, Pertamina, dan lain-lain. Nah, sekarang kita beralih pada pelaku ekonomi yang terakhir, yakni masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini memiliki peran yang pertama sebagai produsen. Mengapa bisa sebagai produsen? Karena masyarakat luar negeri ini memproduksi barang dan jasa yang akhirnya diimpor ke dalam negeri. Misalkan Indonesia impor dari Cina, itu berarti Cina sebagai produsen. Cina juga bisa sebagai konsumen, yakni Cina mengimpor barang-barang dari kita. Misalkan kayu jati dari Indonesia dikirim ke Cina, itu berarti Cina sebagai konsumen.
kita sebagai produsennya Indonesia. Nah, masyarakat luar negeri juga bisa sebagai investor karena mereka sebagai penanam modal. Selain sebagai investor, masyarakat luar negeri juga berperan sebagai tenaga ahli, yakni penukaran tenaga kerja dengan luar negeri dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja ahli dalam negeri sehingga menjadi balance. Nah, setelah kita tahu siapa saja pelaku-pelaku ekonomi, selanjutnya kita akan melihat bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, interaksi antar pelaku ekonomi ini terdapat dalam dua kegiatan ekonomi. Yang pertama itu kegiatan ekonomi tertutup, yakni ada ekonomi dua sektor. Lalu bagaimana hubungan dalam ekonomi dua sektor, yaitu rumah tangga produksi dan rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Anak-anak bisa dilihat dalam faktor produksi, pasar produksi, rumah tangga atau RTK pada panel 1 menawarkan faktor produksinya berupa tenaga kerja, berupa modal, berupa kewirausahaan, berupa sumber daya alam kepada perusahaan. Tadi sampai ke sini, lalu perusahaan membalas jasa atas faktor produksi itu panah 2 kepada rumah tangga, yakni berupa upah, sewa, bunga, dan laba. Nah, pendapatan tadi yang diperoleh rumah tangga dari perusahaan atas balas jasa dibelanjakan di pasar barang dan jasa kepada perusahaan. Pada perusahaan, akhirnya perusahaan memproduksi barang dan jasa dan ditawarkan kepada rumah tangga. Jadi hubungannya seperti itu, ada di pasar faktor produksi dan ada di pasar barang dan jasa. Itu untuk ekonomi dua sektor. Selanjutnya ekonomi tiga sektor. Ada perusahaan, ada rumah tangga, dan ada pemerintah. Yang pertama, pada pasar barang. Anak-anak perhatikan pada pasar barang, perusahaan memproduksi barang dan jasa. Barang dan jasa ini didistribusi kepada rumah tangga konsumsi. Nah, atas barang dan jasa tersebut, rumah tangga konsumsi membayar uang atau membeli barang dan jasa kepada perusahaan. Selanjutnya, uang perusahaan ini dibayarkan balas jasa kepada faktor produksi kepada rumah tangga atas tenaga kerja, modal, dan yang lainnya. Nah, pendapatan yang didapatkan oleh rumah tangga dari perusahaan selanjutnya dibelanjakan untuk menjadi faktor produksi. Bagaimana hubungannya pemerintah dengan perusahaan, dengan rumah tangga? Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, menawarkan barang dan jasa pelayanan kepada pemerintah. Pemerintah kemudian membayar uang atas memberi subsidi kepada perusahaan dan membayar uang atas produksi yang ditawarkan dan memberikan jasa pelayanan. Selanjutnya pemerintah kepada rumah tangga. Pemerintah memberikan jasa pelayanan kepada rumah tangga seperti pelayanan rumah sakit, pelayanan kesehatan yang lainnya. Nah, rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah, yakni pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, dan yang lainnya. Itu untuk hubungan ekonomi tiga sektor antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Selanjutnya, yakni ekonomi empat sektor. Ekonomi empat sektor ini setelah tadi ada rumah tangga konsumsi, ada perusahaan, ada pemerintah, ditambah dengan masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri, bagaimana hubungannya? Yang pertama, masyarakat luar negeri
ekspor barang dan jasa kepada rumah tangga konsumsi. Selanjutnya membayar kepada masyarakat luar negeri. Adapun masyarakat luar negeri impor atas barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Selanjutnya pemerintah mendapatkan valuta asing dari masyarakat luar negeri. Jadi seperti itu ya anak-anak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.